Shalom, selamat pagi. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus, sangat senang bisa jumpa kembali bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Manokwari, 9 Februari 2023. Kita ada hanya karena anugerah Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, sebelum kita melangkah jauh pada hari ini dan sepanjang hari ini, mari kita sama-sama datang mencari wajah Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Mazmur pasal 31 ayat 24. Mari kekasih Kristus kita berdoa, minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kekasih Kristus, pada pagi hari ini kita akan belajar dari kitab Kidung Agung, pasal 8 ayat 6 dan 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Kegahiran gigi seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Kidung Agung pasal 8 ayat 6 dan 7. Mencintai pribadi yang tepat, yaitu Tuhan. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus. Siapa atau apa yang kita cintai akan menentukan masa depan kita. Sebab cinta adalah kekuatan yang mempengaruhi kehidupan kita. Tidak jarang karena cinta orang rela mengorbankan dirinya bagi pribadi atau apapun yang ia cintai. Oleh sebab cinta kepada tanah air, orang rela mengorbankan nyawanya. Karena mencintai harta, orang rela mengorbankan rumah tangganya. Semua itu menunjukkan bahwa mencintai pribadi atau hal yang tepat sangatlah penting. Sebab bila orang mencintai hal yang benar, maka hidupnya akan berbahagia. Sebaliknya, bila ia mencintai hal yang keliru, maka hidupnya akan menjadi berantakan. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati,
kekasih-kekasih Kristus. Besarnya kekuatan dari cinta ini dikemukakan di dalam Kidung Agung pasal 8. Di sini sang gadis Sulam berkata kepada Salomo bahwa cinta itu kuat seperti maut, gigih seperti dunia orang mati, menyala bagaikan api yang tak terpadamkan. Bahkan sedemikian berharganya cinta itu sehingga melebihi segala harta yang ia punyai. Beruntung bahwa ia mengasihi Salomo dan Salomo juga mengasihi dirinya, sehingga ia memiliki hari esok yang terjamin. Dengan kata lain, karena cinta memiliki kekuatan yang tidak boleh dipandang remeh, maka kita tidak boleh secara serampangan mencintai apa saja atau siapa saja. Mencintai pribadi yang tepat, yaitu Tuhan, adalah sangat penting, sebab hal itu akan menentukan hari esok kita. Kekasih-kekasih Kristus, kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh menolong kita pada pagi hari ini di dalam pandangan kita mencintai sesuatu. Saya tidak berkata mencintai seseorang saja, tetapi mencintai sesuatu. Artinya apapun yang kita cintai itu akan mempengaruhi hidup kita. Kalau saya mencintai tanah air, maka saya akan berkorban hidup saya untuk tanah air yang saya cintai. Kalau saya menghidupi harta benda, maka seringkali saya mengorbankan keluarga saya, rumah tangga saya. Dan ini adalah sesuatu yang keliru. Sebab itu, mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita koreksi diri kita. Tuhan memberkati kita dengan niat supaya kita memiliki hidup yang baik, yang benar. Dengan niat berkat-berkat yang kita peroleh itu dapat memuliakan Dia. Kiranya jangan salah kita mencintai berkat-berkat itu melebihi daripada pribadi Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pagi hari ini Tuhan Yesus Kristus yang empunya hidup memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh dengan rahmat, aku bersyukur karena Engkau mencintai diriku. Dan oleh karena cintamu itulah, maka aku dapat mencintai dirimu. Di dalam cintamu, Engkau telah mengorbankan putramu yang tunggal, Yesus Kristus, sampai mati di kayu salib untuk menyelamatkan diriku, manusia yang berdosa ini. Oleh cintamu yang lebih kuat dari maut itu, Engkau telah membebaskan diriku dari masa lalu yang kelam, serta menyanggupkan diriku untuk mengasihi dirimu. Dengan demikian, aku memiliki masa depan yang baru dan yang penuh dengan pengharapan. Aku bersyukur kepadamu untuk semuanya itu. Tuhan, pagi hari ini kembali aku naikkan syukurku, sebab Tuhan sudah memelihara pribadiku, keluargaku, rumah tanggaku, sehingga kami boleh melewati malam yang penuh rahasia, dan kami boleh masuk pada hari yang baru, pada hari Kamis 9 Februari 2023 pada hari ini. Tuhan, kepadamu kami bersyukur, kepadamu oleh anugerahmu dan kebaikanmu yang telah kami alami sepanjang malam dan hari ini. Kami percaya Engkau juga menyertai kami. Tidak pernah Engkau merancang hal yang buruk bagi diri kami. Sebaliknya, semua yang Engkau kerjakan selalu membawa kebaikan bagi hidup kami.
Kalaupun Engkau menuntun diri kami untuk melewati kesukaran dan pengalaman yang tidak seperti yang kami inginkan, namun kami percaya bahwa di balik semua itu Engkau sedang bekerja demi kebaikan kami. Kami menyerahkan hidup kami dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Ampuni dosa dan salah kami. Ampuni pemberontakan-pemberontakan kami. Ampuni tidak taatnya kami kepada firman-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Biar kami hidup sungguh di dalam kebenaran-Mu. Dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi kerajaan-Mu dan bermakna bagi kerajaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berserah pada pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Bapa, hamba tetap berdoa menyerahkan seluruh keluarga umat Tuhan. Saudara-saudariku yang berada di jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan Tuhan turun untuk saudara saat ini. Tuhan berkati setiap pribadi yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Buka mata hati untuk boleh melihat, supaya hidup mereka persembahkan bagi kemuliaan Engkau ya Tuhan. Biarlah kehidupan mereka mencintai sesuatu yang benar, yang bernilai, yang seperti Engkau inginkan. Lebih daripada itu, mereka mencintai pribadi-Mu. Lebih daripada segala berkat yang mereka peroleh. Ajar mereka menjadi berkat kepada keluarga mereka masing-masing. Tuhan tolong semua tugas, pekerjaan, usaha, bisnis yang dikerjakan oleh para hamba-hamba-Mu. Buat berhasil Bapa. Biarlah hikmat-Mu menolong setiap kami di dalam mengambil keputusan. Oleh hikmat-Mu kami boleh mengambil keputusan yang benar. Terima kasih Tuhan. Hamba tetap berdoa bagi mereka yang berulang tahun pada hari ini. Tuhan memberkati. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing. Bahwa hidup mereka terus hidup di dalam kebenaran-Mu. Hidup melakukan apa yang Engkau mau ya Allah. Nama Tuhan saja dipermuliakan. Bapa, terima kasih. Setahun usia yang baru yang Engkau tambahkan. Membuat mereka semakin memahami, semakin mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka sungguh-sungguh memberkati semua orang yang mereka layani dengan kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati mereka yang membutuhkan pekerjaan. Berikan mereka pekerjaan yang layak dan yang pantas. Supaya mereka hidup menjadi berkat juga bagi banyak orang. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk cinta-Mu, untuk kasih-Mu kepada seluruh hidup kami yang Engkau perhatikan. Pagi hari ini hamba berdoa bagi mereka yang sedih, yang lemah, yang dalam keadaan sakit. Hamba tetap mohon kuasa Tuhan, kasih Tuhan turun bagi mereka saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap roh-roh penyakit yang mengikat saudara-saudara hamba putuskan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba usir keluar dari kehidupan saudara, keluarga hamba dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba melepaskan kesembuhan turun bagi Anda saat ini. Terima kesembuhan itu dengan iman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus Kristus menyembuhkan, menyucikan, menguduskan Anda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Tuhan berkati makan minum, obat yang dikonsumsi. Tuhan kuduskan, jauhkan dari segala kelalaian. Dan juga para medis yang menanganinya, Tuhan juga berkati. Bahkan mereka yang sudah merasa disembuhkan, biar Tuhan mereka hidup di dalam kebenaran-Mu. Mereka dapat mengatur waktu mereka yang baik di dalam beristirahat. Mereka dapat memperhatikan pola makan mereka, supaya mereka tidak ceroboh di dalam makan sesuatu, tapi mereka akan perhatikan hal-hal yang tidak diperkenankan. Mereka dapat menahan keinginan daging mereka, supaya kesembuhan itu terus terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terjadilah itu bagi mereka di dalam nama Yesus. Dan pada pagi hari ini hamba juga berdoa
bagi seluruh kehidupan para anak cucu kami di dalam bangku pendidikan. Tuhan memberkati mereka dengan roh takut akan Tuhan. Berikan hikmat-Mu menolong mereka di dalam bangku pendidikan, supaya mereka fokus kepada pelajaran-pelajaran mereka, biar mereka boleh mencapai masa depan mereka dengan sesuatu yang bernilai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati semua para guru mereka yang mengajar. Tuhan juga berkati pribadi-pribadi mereka, hidup rumah tangga mereka di dalam kebenaran, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dan pagi hari ini hamba juga terus berdoa kepada semua keluarga hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba secara online ataupun yang menonton kembali. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing. Kepada hamba-Mu Bapak Evangelis Donald Lolik Peter yang berada di Manokwari, Bapak hamba minta kuasa Tuhan, urapan Tuhan, wibawa Tuhan, kekuatan Tuhan turun baginya pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kekuatan-Mu membawa dia hidup dalam kebenaran-Mu, supaya hidupnya menjadi berkat kepada banyak orang yang dilayaninya. Kuasa Tuhan menyertai dia setiap saat. Otoritas wibawa Tuhan nyata dalam pelayanannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati istrinya, berkati anak-anaknya, berkati orang tuanya, berkati orang-orang yang dikasihinya. Dan biarlah Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan setiap saat dari kehidupannya. Perlindungan-Mu nyata atas pribadinya, atas hidup rumah tangganya, atas tempat tinggalnya. Kuasa darah anak domba Allah menyucikan, menguduskan setiap saat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Demikian pagi hari ini hamba berdoa kepada hamba-Mu, Ibu Diana De Vretes yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati hamba-Mu. Bahwa hidup hamba-Mu berkenan, bahwa hidup hamba-Mu berjalan di dalam kebenaran-Mu. Menjadi seorang wanita penolong yang kuat yang datang daripada Tuhan. Untuk boleh memberkati suaminya, anak-anaknya, dan semua pelayanannya. Pekerjaan usaha bisnis mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang tidak mereka pikirkan, Tuhan berikan yang terbaik atas hidup mereka. Biarlah mereka hidup rukun, damai, hidup saling mengasihi. Berkati anak-anak mereka dalam bangku pendidikan dengan hikmat kepintaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Ibu Leni Patandean yang ada di Manokwari. Tuhan juga memberkati bahwa hidup hamba-Mu untuk sungguh hidup di dalam kebenaran. Oleh kekuatan Tuhan Yesus, Engkau telah menyembuhkan ia total dari semua sakit yang mengganggu tubuh pribadi, tubuh jasmaninya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terpujilah Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati hamba-Mu, Ibu Leni Patandean, yang ada di Manokwari. Tuhan memberkati pribadinya. Berkati ia menjadi berkat kepada suami kekasih, kepada anak-anak tercinta. Dan juga Bapa dalam nama Yesus. Bila semua tugas, pekerjaan, pelayanan yang dipercayakan kepadanya dapat ia kerjakan dengan takut akan Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupannya. Di dalam semua tugas, pekerjaan, pelayanan. Sungguh-sungguh ia menyatakan kebenaran-Mu. Anak-anak yang dididiknya dapat dibawa, diarahkan kepada kebenaran-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan setiap saat. Bapa terima kasih. Terpujilah Tuhan. Pagi ini hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Bapak Pendeta Yan Philip Samori, selaku pimpinan Yayasan Eden House. Tuhan memberkati hamba-Mu ini. Berkati istrinya, berkati anak-anak cucunya, dan berkati semua mitra di dalam semua pelayanan.
yang dilakukan oleh Yayasan Eden House. Berkat yang tidak terbatas melimpah kepada orang-orang yang dilayani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kebenaran, makanan rohani dinyatakan kepada mereka semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Pakai hamba-Mu dan semua keluarganya. Mitra pelayanan diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Bapa yang baik, pengasih dan penyayang, hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Bapak Pendeta Kristom Kapisa, Gembala Jemaat dari GPHI Jemaat Victory Reremi yang ada di Manokwari. Terima kasih untuk proses kesembuhan terus Tuhan nyatakan kepada pribadinya. Darah Yesus terus menyucikan dan menguduskan hamba-Mu. Dan bahwa hidup hamba-Mu berkenan kepada Engkau di dalam pelayanan. Baik itu pribadinya, rumah tangganya, spesial di dalam pengembalaan jemaat. Tuhan menuntun hamba-Mu agar terus berjalan seperti apa yang Engkau mau. Nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang dipermuliakan di dalam semua pelayanannya. Terima kasih ya Tuhan. Hamba tetap berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memohon belas kasihan-Mu bagi saudara-saudari kami yang berada di daerah Turki, Syria, yang mengalami musibah, bencana alam yang menimpa mereka. Tuhan tolong mereka yang terhilang, yang terluka, yang mengalami tekanan karena kehilangan harta benda, kehilangan keluarga, orang-orang yang dikasihinya. Tuhan balut luka hati mereka. Tolong mereka Tuhan pada saat-saat ini membutuhkan banyak hal. Biarlah kasih Kristus melimpah turun atas mereka lewat hamba-hamba-Mu. Lewat gereja-gereja-Mu. Terima kasih Bapa untuk kebaikan yang Kau nyatakan kepada seluruh kehidupan mereka yang ada di Turki dan Syria. Oleh sebab itu Tuhan lewat pelajaran ini, biar setiap kami juga boleh melakukan hal-hal yang benar, teristimewa untuk lingkungan hidup kami masing-masing. Supaya kami juga hidup di dalam kebersihan. Kami boleh menjaga kebersihan wilayah kami masing-masing. Kami hidup di dalam kebenaran. Supaya kami boleh menjaga hutan-hutan, tempat-tempat di mana kami tinggal. Kami boleh merawatnya dengan baik. Biar tidak terjadi gempa-gempa yang kami tidak harapkan. Tuhan menolong kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur kebaikan-Mu bagi kami sampai hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita akan jumpa lagi pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaannya dan ingat, cinta adalah sesuatu yang sangat mahal dan sangat berbahaya juga. Sebab itu kita jangan salah mencintai. Jangan mencintai sesuatu yang tidak bernilai. Tetapi kita mencintai yang jelas, yang hidup, yang bernilai, yang memberikan masa depan yang jelas, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Jadilah berkat untuk banyak orang. Tetap andalkan Yesus Kristus, tetap semangat. Shalom, salam MDC.